Swastiastu, Ibu. Ibu. Nggih. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik Ibu. Ibu gimana Ibu kabar? Yes, tengkara sehat. Bapak, sebelum Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, observasi yang akan saya lakukan hari ini, saya akan coba untuk lihat RBP yang sudah Bapak lihat. Untuk Ibu. sebelum observasi ya. Baik Bapak, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas, bisa Bapak sebutkan ya tujuan Ibu. pembelajarannya. Ini terima kasih Ibu. Untuk tujuan pembelajaran yang hari ini yaitu menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Jadi hari ini matematika Ibu. bangun ruang. Ini Ya. bangun ruang. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, strategi apa saja nanti akan Bapak gunakan? Nah, jadi hari ini yang akan mengajak anak-anak untuk mengamati lingkungan sekitar. Ya, di sekolah kita kan banyak Ibu contoh-contoh bangun benda-benda yang mirip dengan bangun ruang. Nah, jadi fokus mungkin pembelajaran yang hari ini itu menugaskan anak-anak untuk mengamati lingkungan sekitar. Nah, mungkin ikut kegiatan berkelompok. Nanti setelah di tahap memahami, mungkin akan ada kegiatan, berbagai macam kegiatan. Ada yang menyimak video pembelajaran, kemudian membaca buku, dan juga mengamati lingkungan sekitar. Nah, itu di tahap memahami. Nanti kalau mengaplikasikan, jadi nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD. LKPD nanti yang berisi di dalamnya kegiatan mencari benda-benda di lingkungan sekitar yang mirip dengan bangun ruang. Selain itu, yang juga sudah menyiapkan lingkungan sekitar atau mendesain lingkungan sekitar supaya cocok dengan materi pembelajaran. Jadi, bagus, luar biasa sekali untuk strategi yang Bapak akan gunakan. Jadi kegiatan Bapak hari ini berfokus pada bangun data, ya, kemudian bangun ruang, kemudian berkelompok, ya. berkelompok dengan menggunakan lingkungan sekitar. Seperti ini kan ya Pak? Ya. Baik Bapak. Nah, kemudian alat atau media yang nantinya akan Bapak gunakan selain di lingkungan sekitar, ada Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi juga ada buku teks, kemudian ada video juga sudah kita siapkan nanti supaya anak kuat untuk pemahaman awalnya, baru setelah itu dia ajak keluar untuk mengamati lingkungan sekitar. Menarik sekali gitu untuk meningkatkan antusias siswanya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bapak. Nah, kemudian untuk asesmen atau mungkin nanti cara Bapak untuk penggunaan asesmennya itu seperti apa? Jadi asesmennya ada dua Ibu, ada asesmen kelompok, ada asesmen individu. Kalau asesmen kelompok itu mereka mengerjakan LKPD secara berkelompok ke halaman mencari benda-benda yang mirip dengan bangun ruang. Nah, nanti setelah itu anak-anak akan mempresentasikan hasil temuannya, kemudian dikonfirmasi oleh kelompok lain. Nah, setelah itu setelah mereka dirasa paham anak-anak, baru nanti dia akan kasih LKPD atau soal evaluasi secara individu. Itu juga sama di dalamnya menyebutkan benda-benda di halaman kita atau mengelompokkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar yang mirip dengan bangun ruang. Sudah lengkap nih asesmennya. Baik. Nah, untuk fokus nanti yang akan saya observasi ke nanti. Oke. Dengan fokus observasi yang masih merasa ada yang perlu ditingkatkan di pengalaman belajarnya Ibu. Jadi nanti mohon Ibu berikan yang masukan terkait dengan kegiatan memahami, kemudian di kegiatan mengaplikasi dan merefleksi. Jadi fokusnya di kegiatan inti pembelajaran. Nah, Pak Yo, semoga cukup dulu. Terima kasih. Silahkan kita akan lanjut ke observasi pelaksanaan kelas. Baik Bu. Terus semua Bapak. Pak Kyu. Bu. Terima kasih Bu. Sudah selesai untuk pelaksanaan ya. kegiatannya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Saya ada deg-degan sih Bu. Artinya Ibu sangat fokus sama Tiang. Jadi tapi secara overall itu sudah
saya sudah lega karena ya sudah bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bapak sudah luar biasa sekali, sudah bagus untuk penampilan dalam menyampaikan materi, kemudian menggunakan media pembelajaran, memanage siswa tadi di luar kelas, itu sudah sangat luar biasa Bapak. Ini Bu, terima kasih. Baik Bapak, untuk setelah kegiatan pembelajaran, keberhasilan siswa, apa yang bisa Bapak dapatkan dari kegiatan kita? Oke, kalau dari keberhasilan mungkin yang bisa lihat dari 2 indikator itu. Yang pertama dari proses pembelajaran, yang sih pengamatan yang tadi anak-anak sangat excited sekali mengikuti proses pembelajaran. Anak-anak juga terlihat nyaman dengan desain pembelajaran sudah yang lakukan. Dari prosesnya sudah, artinya aspek-aspek yang ingin kembangkan di proses seperti yang evaluasi di proses ini sudah terlaksana. Yang kedua dari asesmen akhirnya, jadi tadi dari 30 anak ada 5 anak yang nilainya masih di bawah kriteria ketuntasan. Ibu sudah luar biasa, Bapak sudah bisa mencakup semua keberhasilan meskipun masih ada sedikit kendala lagi. Baik, nah untuk kesulitan Bapak dalam kegiatan pembelajaran tadi apakah ada? Oke. Kalau kesulitan sendiri yang menjadi tantangan yang tadi ini ketika yang memantau efektivitas diskusi dalam kelompok. Tadi ada beberapa anak dalam kelompok yang masih terlalu mendominasi Bu. Mungkin itu juga yang membuat kelima anak ini tidak begitu terlibat dalam proses di mengaplikasi tadi. Nah jadi mungkin itu faktor tadi yang mungkin kedepannya dia akan optimalkan kembali bagaimana dalam teknis penyiapan materi pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin atau dalam pengemasan kelompok kembali. Jadi menggunakan diferensiasi lagi. Ya. Nah untuk mengatasi dari kesulitan Bapak tadi kira-kira apa untuk kedepannya nih selain berdiferensiasi? Ya. Mungkin optimalisasi kelompok atau metode mungkin Bu nanti yang akan mungkin variasikan di metode pembelajarannya yang akan sesuaikan kembali antara materi dengan strategi yang pilih. Mungkin untuk kegiatan tadi bisa yang kemas secara individu sehingga semuanya merasa lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Karena kelemahan metode kelompok itu kan ada satu anak atau 2 anak yang belum dominasi Bu. Kadang anak yang merasa kurang di kelas itu kadang-kadang pendapatnya tidak dihargai. Jadi kedepannya mungkin saya akan kemas pembelajaran secara individu sebagai eksperimen saya kedepannya. Kita akan nanti bandingkan mana sih yang lebih efektif antara kelompok dengan individu. Baik Bapak. Jadi dalam mengembangkan metode dengan metode yang lebih tepat. Ini Bapak, dari keseluruhan kegiatan yang sudah Bapak laksanakan, mungkin ada beberapa hal yang sebagai refleksi kita pada saat penyampaian pemahaman materi kepada siswa sebelum tadi keluar kelas. Mungkin tidak hanya Bapak menekankan pada segi ceramah meskipun ada video yang sudah diputarkan. Nah itu mungkin ada kita keaktifan anak dan kita yang mungkin bisa lebih ditonjolkan lagi supaya anak-anak yang lebih banyak bertanya ataupun memberikan tanggapan mereka. Mungkin seperti ini kan. Saya juga menyadari itu dari Ibu masih ada beberapa ceramah mungkin karena tidak tahan mungkin ya tiba-tiba menjelaskan materi mungkin ke depannya yang akan evaluasi kembali Bu tentang masalah ini. Untuk secara keseluruhan sudah luar biasa. Terima kasih Bu sudah membantu ya. Terima kasih sudah hari ini dengan luar biasa melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sudah memberikan saya kesempatan untuk juga belajar itu. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa pada kegiatan selanjutnya.